Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sekarang pelajaran apa ya? Ilmu penyakit. Semangat ya mengikuti pelajaran Ibu. Semangat. Oke, kalau begitu. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu agar lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Silakan Nancy selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke absen ya. Ajeng, Hadir. Amel, Bapak. Anggun, Hadir. Dewi Savitri, Hadir. Dia, Hadir. Fani, Hadir. Fani Margareta, Izin. Heldina, Hadir. Nancy, Hadir. Nurlela, Hadir. Olivia, Hadir. Revalina, Hadir. Revana, Hadir. Risa, Hadir. Sarmila, Hadir. Tasya, Hadir. Yunita, Hadir. Giska, Hadir. Nayara. Hadir. Oke, baik ya. Sekarang kita sebelum memulai materi ini, hari ini kita akan melakukan pembelajaran pemeriksaan penyakit otot dan rangka. Tapi adik-adik di sini sebelum kita memulai untuk pemeriksaan penyakit otot dan rangka, kita akan mengingat kembali pelajaran atau pertemuan yang kemarin. Apakah adik-adik belajar di rumah? Belajar. Oke, siap. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada adik-adik untuk mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih sama Sarmilah dulu. Sarmilah masih ingat nggak apa itu yang disebut dengan otot? Alat gerak aktif yang menggerakkan otot. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Sarmilah mampu untuk menjelaskan pengertian otot. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau tanya lagi nih ya. Berikan satu contoh penyakit pada rangka. Nah, di sini Ibu mau tanya sama Heldina. Heldina, sebutkan dong satu penyakit pada rangka. Heldina, apakah belajar ya tadi malam? Belajar. Masih ingat apa? Masih. Oke, ada fraktur katanya anak-anak di sini. Tanya lagi Heldina, fraktur itu apa? Fraktur itu retak atau patah tulang. Patah tulang, retak atau patah tulang ya, seperti kemarin aja. Fraktur sederhana, fraktur kompleks, fraktur sebagian, dan fraktur bergaya. Oke, di sini ternyata Olivia mampu untuk menyebutkan jenis-jenis dari fraktur itu sendiri. Oke, setelah itu kita akan belajar ya. Setelah kalian mampu mengingat pengertian atau jenis-jenis dari penyakit pada rangka serta pengertian otot, kita akan menjelaskan di depan di sini. Adik-adik di sini kita ada dua gambar. Dua gambar ini yang pertama ada anatomi rangka manusia, yang selanjutnya itu ada mengenal bagian tulang-tulang dalam tubuh. Di sini apa sih Bu perbedaan dari kedua gambar ini? Gambar yang pertama itu menjelaskan hanya satu keseluruhan dari tulang dan otot saja. Gambar yang kedua itu menjelaskan bagian-bagian dari otot dan tulang ya, dari kerangka juga. Nah, di sini adik-adik bahwa saya jelaskan lagi, coba adik bayangkan ketika manusia ataupun hewan tidak mempunyai otot, tidak mempunyai kerangka, maka tidak akan bisa bergerak atau mobilisasi, tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan bisa duduk apalagi melakukan suatu aktivitas. Jadi sangat penting sekali adanya otot dan kerangka pada manusia. Ketika otot dan rangka manusia itu terjadi disfungsi, ya, oleh karena fraktur tadi yang dijelaskan oleh Heldina, maka seseorang itu tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
pertanyaan adik-adik sampai sini? Ya. Tidak ada, jelas? Jelas. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan bedah jenis-jenis dari fraktur itu sendiri. Yang pertama itu ada fraktur sederhana. Fraktur sederhana, saya mau tanya nih sama Tasya. Ada Tasya di sini? Oke, Tasya, apa sih yang disebut dengan fraktur sederhana? Fraktur sederhana merupakan patah tulang yang tidak menyebabkan rusaknya jaringan sekelilingnya, otot dan kulit. Oh, tidak begitu besar. Nah, kita lanjut lagi di sini fraktur kompleks. Revana, mana ada Revana? Oke, Revana, apa yang disebut dengan fraktur kompleks? Fraktur kompleks atau fraktur majemuk merupakan patah tulang yang mampu merobek otot atau kulit. Oke, nah mampu merobek atau kulit, artinya di sini adalah frakturnya atau patah tulangnya itu sampai masuk ke otot maupun masuk ke kulit. Artinya di sini harus melakukan perawatan luka selain kita berproses atau berfokus pada si patah tulang itu sendiri atau fraktur itu sendiri. Next, kita lanjut ke Yunita. Yunita, apa itu fraktur sebagian? Fraktur sebagian atau prinsip Hanya berupa retak pada tulang saja, tetapi di sini meskipun retak tidak patah, Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kegiatan seseorang ketika ada otot maupun struktur tulang yang tidak baik maka akan terjadi disfungsi dalam suatu mobilisasi atau pergerakan. Selanjutnya next yang terakhir yaitu fraktur berganda. Nah, Risa coba jelaskan apa itu fraktur berganda. Fraktur berganda atau komunitas merupakan patah tulang pada beberapa tempat yang terjadi pada satu tulang. Nah, pada satu tulang. Kita kembali lagi ke anak-anak di sini bahwa di sini kita tahu bahwa kalau misalnya pada tulang lengan itu sendiri itu ada dua tulang. Yang pertama yaitu ada tulang radius, yang kedua ada tulang ulna di sini. Jadi untuk fraktur berganda itu atau kognitif merupakan patah tulang pada beberapa tempat saja di sini. Nah, adik-adik, setelah Ibu jelaskan, apakah kalian memahami? Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tindakan bagaimana caranya melakukan tindakan atau pertolongan pada fraktur sebagian. Ya, kita pindah ke sana untuk mempraktekannya. Di sini, apakah ada Giska? Ada. Giska, apakah Giska bersedia untuk menjadi pasien? Bersedia. Silakan. Tindakan dengan fraktur sebagian ya. Di sini bagaimana ada yang namanya fraktur di tulang radius dan bagaimana caranya kita untuk melakukan tindakan dari fraktur itu sendiri. Silakan Ibu tidur dulu di sini. Nah, jangan lupa privasi klien. Selanjutnya, kita akan mendekati pasien dulu. Di sini, Ibu berlaku sebagai seorang perawat. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Puri Mulyawati. Saya perawat di sini. Saya hari ini bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, Ibu berdasarkan instruksi dari dokter, Ibu nanti akan dipasang biotraps karena di bagian tulang Ibu itu ada yang retak. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, nanti akan ada. Selanjutnya saya persiapkan alat terlebih dahulu. Kita buka alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu kita cuci tangan terlebih dahulu. Anak-anak di sini jangan lupa untuk mengingat cara cuci tangan yang benar. Yang pertama yaitu tapak tangan. Kita gunakan APD, sarung tangan.
Ibu, saya pasang perlak dulu ya Bu ya. Ibu kenapa bisa terjatuh? Main sepeda. Oh, main sepeda. Ibu biasa aja ya Bu ya di sini ya, jangan diangkat tangannya ya Bu ya, takutnya nanti terjadi pergeseran kembali. Ibu udah berkeluarga? Belum. Main sepeda di mana Bu? Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Ibu udah bisa naik sepeda? Ibu, kalau dibawa naik sepeda ini ya, agak sedikit nyeri. Ibu kenapa bisa jatuh? Itu habis main sepeda. Main sepeda. Ibu kemana main sepeda? Mau beli sayur. Oh, mau beli sayur. Hati-hati ya Bu ya. Kalau misalnya sudah tetap kayak gini, sudah dipasang biopter kayak gini, nanti aktivitas Ibu dikurangi. Biar nanti tulangnya itu berfungsi dengan baik lagi dan Ibu tidak merasakan sakit. Sebentar lagi ya Bu ya. Nyeri nggak Bu? Sedikit. Sedikit nyeri. Oke. Nanti aktivitas Ibu dikurangi ya Bu ya. Terusnya nanti Ibu belajar sepedanya. Kalau sudah sembuh nanti bisa dilanjut lagi. Oke? Iya. Anak-anak di sini coba adik-adik lihat ke sini. Di sini untuk pemasangan bioklep sendiri di sini nanti kalian bisa mengaitkan. Awas kena tangan. Sudah. Ibu, sudah nyaman Ibu? Sudah. Terasa nyeri? Enggak. Terasa sakit? Enggak. Oke. Saya ambil perlaknya ya Bu ya. Ibu, di sini pemasangannya telah selesai ya Bu ya. Nah, di sini silakan Ibu beristirahat. Apabila Ibu merasakan nyeri, apabila Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa menekan bel yang ada di sini atau menyuruh keluarga untuk memanggil saya di ruang perawatan. Nah, silakan beristirahat ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah itu, kita bereskan alat. Setelah bereskan alat, kita lepas sarung tangan. Kita cuci tangan kembali. Adik-adik di sini, apakah adik-adik sudah jelas? Sudah. Nah, di sini, apakah ada adik-adik yang mampu melakukan tindakan pemasangan? Saya Oke, silakan. Kita persiapkan alat terlebih dahulu. Masker. Adakah ini tambahan? Silakan ambil. Terima kasih. Iya Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya di sini akan melakukan tindakan memasang Bioklep. bioklep. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alatnya dulu. Yang pertama, cuci tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan.
Terima kasih. Iya. Silakan pasien bisa duduk terlebih dahulu. Nah, di sini apakah adik-adik ada pertanyaan? Berarti tidak ada kekurangan dalam setiap tindakan ya. Oke, sekarang Ibu simpulkan ya. Yang pertama yaitu kita ingat-ingat kembali bahwa otot dan rangka itu sangat penting di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu disfungsi atau keabnormalan, sehingga sulit sekali seseorang hidup produktif dan hidup sehat. Oke? Terima kasih banyak. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di hari Senin. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan lebih oke lagi dibandingkan pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.